Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggiat elektronika, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi keahlian teknik audio video atau disebut juga sebagai teknik elektronika. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, baiknya kita berkenalan dulu. Nama saya Dedi Purwoto, beraktivitas di Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja Talium yang berada di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Saya kebetulan menjabat sebagai instruktur sekaligus juga sebagai pimpinan kursus dan lembaga kerja Talium. Alhamdulillah lulus S1 Elektronika IKIP Surabaya tahun 1991. Adapun nomor telepon seperti terlihat di situ, silahkan bisa dicatat. Demikian juga dengan email dan websitenya. Selanjutnya, pengalaman sebagai instruktur elektronika dimulai sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang masih mengajar elektronika. Pengalaman yang berkesan ketika menjadi juara ketiga lomba kompetensi keterampilan instruktur nasional atau KKIN pada saat atau tahun 2017 dan 2019 dengan bidang kejuruan elektronika. Dan juga pernah mengikuti pelatihan metodologi instruktur yang diselenggarakan oleh Intala Kemenaker level 3 dan 4 dari BNSP. Selanjutnya, skema sertifikasi ini adalah KKNI level 3 pada kompetensi keahlian teknik audio dan video. Ya. Ini adalah merupakan skema yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Provinsi atau dikenal dengan BNSP. Dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis kompetensi menggunakan dua skema SKKNI. Yang pertama, skema kompetensi SKKNI. Selanjutnya, skema kompetensi ini dibagi menjadi dua, yaitu SKKNI dan KKNI. Adapun SKKNI kependekan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, mengacu putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan KKIN kependekan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mengacu kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari skema SKKNI dan KKNI ini merupakan acuan dalam menyusun program pelatihan berbasis kompetensi. Seperti terlihat pada tampilan layar berikut. Untuk selanjutnya, disusunlah kurikulum yang merupakan kurikulum untuk pelatihan berbasis kompetensi. Di sini mengambil contoh pelatihan teknik audio video atau teknik elektronika. Setelah dibuatkan model pelatihan berbasis kompetensi, disusunlah kurikulum berbasis kompetensi. Dalam hari ini kita mengambil contoh dari pelatihan teknik audio video atau teknik elektronika. Setelah dibuat kurikulum, selanjutnya dibuat silatus pelatihan berbasis kompetensi. Contoh terlihat pada tampilan berikut, ada unit kompetensi, kode unit, dan perkiraan waktu pelatihan. Selanjutnya, setelah dibuat silabus, maka disusunlah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini merupakan ranah KKNI yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Adapun tujuan dari RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna.
Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pelajaran. Sementara ada ranah SKKNI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. RPP ini diberi nama Rencana Sesi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dalam maksud dan tujuan pembuatan lesson plan ini adalah untuk mempermudah proses pengajaran. Tujuan dari pembuatan lesson plan ini adalah untuk mempermudah proses pengajaran di dalam kelas. Proses pengajaran dalam kelas berjalan lebih efektif dibandingkan dengan pengajar yang tidak membuatnya. Dengan adanya perencanaan pelajaran ini dapat membuat jalannya pelajaran menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi. Baik, selanjutnya dicontohkan pembuatan untuk satu pertemuan pelatihan yang berbasis kompetensi, yang berhubungan dengan elektronika dasar. Kode unit yang diambil adalah ELM.UM01011301. Ini mengambil judul menggunakan multitester atau avometer. Tujuan instruksionalnya, setelah mempelajari materi ini, siswa kompeten: 1. Menjelaskan bagian-bagian multitester atau avometer. 2. Menjelaskan fungsi-fungsi jangka ukur pada multitester atau avometer dengan tepat dan benar. Harapannya ini mempunyai manfaat, mampu menjelaskan nama-nama bagian dan fungsi-fungsi jangka ukur multimeter atau avometer. Baik, selanjutnya pertama adalah menjelaskan bagian-bagian dari multitester. Dalam multitester terdapat beberapa bagian, Di situ terdapat skala ukur, yang berbentuk angka-angka. Yang kedua adalah jarum penunjuk, digunakan untuk menentukan hasil posisi ukur dari jarum. Ketiga adalah skrup pengatur untuk posisi 0 jarum sebelah kiri. Jadi sebelum digunakan AVO, jarum posisi sebelah kiri dia harus menunjuk angka 0. Selanjutnya tombol pengatur 0 digunakan dalam pengaturan resistor. Selanjutnya ada jangka ukur atau saklar pemilih, ada di situ ada beberapa fasilitas untuk jangka ukur, ada DC volt, AC volt, DC miliampere, dan ohmmeter. Ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Terakhir ada colok hitam dan merah, digunakan untuk menempelkan jarum colok pada objek yang akan diukur, sehingga dapat terlihat berapa hasil ukurnya. Baik, selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari daerah jangkah pada avometer. Nah, di sini ada beberapa bagian jangkah yang dipilih oleh saklar pemilih. Pertama adalah skala tegangan DC volt, Nah, di situ tertulis DCV, itu artinya DC voltmeter, berfungsi untuk mengukur tegangan DC seperti baterai, adaptor atau power supply. Itu bisa diukur dengan menggunakan DC voltmeter ini. Juga begitu. Selanjutnya AC voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan AC, seperti contohnya tegangan listrik PLN, tegangan dari motor diesel, dan lain sebagainya. Adapun DC miliampere berfungsi untuk mengukur arus DC dengan satuan miliampere. Selanjutnya adalah jangka ohmmeter, berfungsi untuk mengukur perlawanan dari avometer. Selanjutnya, setelah pembelajaran berakhir, maka akan kesimpulan yaitu pembelajaran telah berakhir. Diharapkan siswa dapat mengetahui bagian dan fungsi avometer dengan benar dan tepat.
Sehingga apabila kita bisa menguasai pemakaian alat ukur ini dengan baik dan benar, kita akan terhindar dari salah ukur yang akan menyebabkan apometer kita rusak. Karena penyebabnya mungkin saja colok apometernya terbalik atau pengaturan jangka yang tidak sesuai. Selanjutnya kita melakukan evaluasi dari adik-adik yang telah menerima materi tadi. Kita lakukan evaluasi, ya. Kita ajukan beberapa pertanyaan dan nanti silahkan dijawab. Berikutnya adalah tugas tambahan untuk di rumah. Ya, salah satu contoh pertanyaan adalah apa saja yang bisa diukur oleh multitester dan lain sebagainya. Baik, penutup untuk pembelajaran ini adalah sedikit profil tentang lembaga pelatihan kerja Thallium. Ya. Jadi kami mempunyai legalisasi atau izin dari dua dinas. Pertama adalah Dinas Tenaga Kerja yang nanti dikenal dengan LPK Thallium, dan legalitas dari Dinas Pendidikan yang nanti dikenal dengan LKP Thallium. Baiklah, mungkin untuk penjelasan berikutnya bisa dilihat pada tampilan layar beberapa informasi yang cukup lengkap dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja LKP Thallium. Demikian, sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.